من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم آمين. الله يفتح لنا فتح فينا في الدين وأن الله حبيبنا يقربنا إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ويرزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في لطفنا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين. Ila an qala al-kibru. Malam ini kita sampai ke pembahasan tentang al-muhbitat yang menggugurkan amal, yaitu al-kibir. Di antaranya adalah al-kibru, kesombongan. Ya. Tapi nanti didefinisikan sombong itu apa. Itu ya. Wa minha al-kibru wa huwa raddul haq. Sombong ini kalau pengertian daripada hadis-hadis yang ada itu raddul haq, tidak mau menerima kebenaran. Sombong itu bukan orang punya motor baru senang jalan sombong, bukan ya. Karena kan tidak akan masuk surga orang yang tadi nanti di hadisnya disebutkan yang ada sedikit seperti darah kesombongan. Ya, kemudian apa yang dimaksudkan dengan sombong tadi? Definisinya bukan orang naik motor, punya baju baru, punya HP baru, dia senang. Apa itu sombong yang menghalangi dia masuk surga? Bukan itu. Ya, karena kesombongan yang menghalangi dia untuk masuk surga adalah raddul haq, tidak mau menerima kebenaran. Kamu itu salah, nggak boleh, ini melanggar, nggak mau, nggak bisa dinasihatin orang itu. Ya. Satu, yang kedua ihtiqarun nas, meremehkan orang. Dua, ya, jadi sombong itu satu, menolak kebenaran. Dua, ihtiqarun nas, meremehkan orang. Nggak ada apa-apanya itu. Ya, nggak bakal masuk surga orang yang begitu mah. Ya, kalau rombongan kita pasti masuk surga. Gitu ya. Ya, itu biasanya orang-orang yang ahli ibadah makanya. Ya. Orang yang ahli ibadah malah kadang-kadang punya perasaan seperti itu. Gitu jangan, berarti itu ibadahnya salah. Ya. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min khardalin min kibrin akabbahu Allahu fin nar ala wajhihi." Ya. Barang siapa yang di hatinya ada mithqal darrah, ada seberat darrah, biji sawi, kecil sekali maksudnya, ya. Min khardalin min kibrin, daripada sedikit sekali dari kesombongan, di hatinya ada kesombongan. Ya. Akabbahullah finnar, Allah akan melungkupkan dia ke dalam, akan dimasukkan ke dalam api neraka ala wajhihi, dengan wajahnya. Jadi orang masuk neraka ada yang nyebur gini ya, kayak orang berenang, ada yang kakinya, ya, ada yang miring, ada yang untuk orang-orang yang sombong itu
dimasukkan ke dalam neraka begini posisinya. Masuknya di wajahnya. Karena dia suka menganggap dirinya yang paling baik. Gitu. Nah, cirinya orang yang sombong tadi tidak mau menerima nasihat. Itu. Ya. Diberi nasihat enggak mau, sombong berarti. Ya. Saya mau nasihatin pilih-pilih. Kalau dia lebih tua dari saya mau. Ya. Kalau anak muda saya enggak mau. Padahal orang itu tidak bisa disebut orang yang baik, murid yang baik sebelum dia mau menerima nasihat dari orang yang di atasnya, yang sama seumur dan yang di bawahnya. Begitu. Hadis ini diriwayatkan rawahu Ahmad, dengan Imam Ahmad. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW menyebutkan tadi, ya, waktu Rasulullah SAW mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan aku senang punya tunggangan baru?" Dulu kalau naik kuda yang bagus, dia bangga, senang gitu aja. Apakah itu atau beli baju baru? Ya, kalau sekarang motor baru. Begitu. Banyak lampunya. Dia senang. Atau yang besar, dia senang dengan itu. Apakah itu masuk yang sombong? Oh bukan, enggak terus. Itu bukan. Masa begitu aja enggak masuk surga? Enggak. Tapi kibir di situ ghamtun nas wa batrul haq dalam riwayat, ya. Ghamtun nas wa batrul haq, meremehkan orang dan menolak kebenaran. Gitu. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amthalad durri fi suwaril rijal." Allah akan memasukkan atau menggolongkan, menggiring, ya, al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong. Allah akan mengelompokkan, Allah akan menggiring orang-orang yang sombong yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti, amthalad-dzar, ya, fi suwarir rijal, seperti debu enggak ada apa-apanya masih debu. Orang yang sombong-sombong, yang sekarang sombong katanya yang paling kuat, yang paling hebat, yang paling kaya, yang paling berkuasa, yang paling itu semua nanti seperti debu saja. Dilihat oleh orang Islam, tapi cuma debu, enggak ada artinya itu. Ya. Fi suwarir rijal, tapi dia terlihat wajahnya seperti orang-orang yang sombong. Jadi debu, tapi kita akan mengerti bahwa oh ini adalah fulan, ini Fir'aun, ini Haman, ini Namrud, ini Qarun, ya, dan yang semisalnya. Yaghsyahumud dhullu min kulli makan. Dia diliputi oleh kehinaan dari segala penjuru. Begitu. Terhina dia. Yusaquna fi ila sijnin fi jahannam yusamma bulas. Mereka digiring, yusaqun digiring ila sijnin, ke dalam penjara, fi jahannam, adanya di jahannam, yusamma bulas, namanya bulas. Ya. Nama jahannam itu tadi, orang-orang yang sombong nanti ada departemen khusus itu penyiksaan, ya. Namanya bulas. Gitu ya. Ta'luhum narul anyar. Mereka diliputi, jadi kalau orang diliputi oleh api yang tinggi, gitu. Api-api dari segala penjuru menyala-nyala yang ada di tempat bulas itu tadi, disitulah tempat orang-orang yang sombong. Yusqawna min usarati ahlin nar. Ya. Mereka diberikan minumannya apa? Dari perasan orang penghuni neraka. Orang-orang penghuni neraka itu yang bau, yang kotor itu tadi, itu tempat minumnya orang-orang yang sombong tadi. Tinatul khabal, atau disebut keringatnya. Ya.
daripada penghuni neraka tadi. Nauzubillah nasallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ahmad. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi enggak ada untung-untungnya orang sombong itu ya. Di dunia aja enggak enak. Kita ini sama-sama orang duduk ngobrol begitu. Ada yang sombong, langsung enggak enak duduknya. Ya kan? Kita majelis, ada yang datang, saya ini. Jangankan orang, ustadz aja kalau sombong enggak enak gitu. Ya. Saya tadi malam ceramah di Amsterdam. Nanti saya mau ke Jerman. Nanti sebentar lagi diundang makan di mana? Amerika. Ya, mau main bola di Brazil. Dia ceritakan itu buat apa? Kan enggak enak dengar ya. Wallahu alam, kalau antum memang doyan yang begitu enggak tahu. Ya, tapi biasanya orang-orang kalau ngomong membanggakan itu enggak enak didengar. Namanya sombong enggak enak. Ya. Hakikatul kibri. Sekarang apa sebenarnya sih hakikat daripada sombong itu apa? Ini penting sekali. Jangan-jangan begitu ya. Mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan enggak. Kita masuk di situ. Karena kita nggak ngerti definisinya. Apa sih sombong itu? Ya sombong. Dia bangga dengan hartanya, dia bangga dengan sombong, ya masuk dalam sombong. Tapi apa yang dimaksud sombong ini dijabarkan sekarang. Ya. Pertama, an yara nafsahu khairan min muslimin. Satu itu orang sombong. Melihat dirinya lebih baik daripada muslim yang lain. Gitu. Ya. Cetek ilmunya kalau itu mah. Ya, enggak ada apa-apanya. Kita ini ahli kitab. Ya, kita ahli kitab. Atau yang lain, saya lebih baik. Yang paling nyunnah. Ya, begitu kan? Yang paling mengerti sunnah itu saya, yang lain nggak ngerti sunnah. Itu bid'ah aja itu majelisnya. Ya, yang paling sunnah, yang paling pegang kebenaran, yang hak, yang seperti diajarkan oleh Rasulullah, yang orisinil kita ini. Ya, yang lain duplikat semua itu. Itu masuk. Kalau dia menganggap lebih baik, sombong itu menganggap dirinya lebih baik dari orang Islam yang lain. Ya. Baik keilmuannya, ya, akidahnya, apanya aja dia merasa lebih baik dari orang Islam yang lain. Kenapa? Walamma qala iblis, ketika iblis mengatakan ana khairun minhu fi haqqi Adam alaihissalam. Iblis mengatakan bahwa aku lebih baik dari Adam. Apa yang dihukumkan Allah kepada iblis ketika dia mengatakan ana khairum minhu, yakni ana khairum min Adam, aku lebih baik dari Adam, apa yang Allah putuskan untuk dia? Ya, lu'ina wa turida, dilaknat dan diusir. Kalau dia mengatakan ana khairun minhu. Pernah kita bahas ya? Iblis mengatakan ana khairun minhu, alasannya apa? Di Al-Qur'an juga disebutkan, ana khairun minhu, khalaqtani min nar, aku ini dari api. Ya. Kalau itu orang-orang itu yang hadir pengajian dari apa? Tanah. Iya. Apa benar api lebih baik dari tanah? Hah? Ya nggak tahu. Itu kan kata iblis. Ya, itu kan kata iblis. Logikanya iblis kan? Ya, kita nggak boleh ikut-ikutan juga. Ya benar ya, sate itu nggak bisa jadi sate kalau nggak ada api. Itu kata iblis. Ya. Tapi kalau nggak ada tanah itu tumbuh-tumbuhan mau ditanam di mana? Di api. Nah, kosong semua. Itu logika ya. Logika iblis mengatakan ana khairum minhu. Dan Allah tidak mengatakan benar dan salah itu ya.
Itu kan logika aja. Nggak ada dalam ayat itu menyebutkan, ya ternyata benar api lebih afdol daripada tanah. Enggak. Bahkan para mufassirin termasuk Syekh Sya'rawi mengatakan dari tanah itu tumbuh segala macam kebaikan. Air dari tanah. Ya. Semua ada. Tumbuh-tumbuhan, padi, gandum, manggis, apa lagi? Duku, durian, semua dari tanah. Enggak ada buah dari api itu, enggak ada. Ya, petasan cuma. Ya, yang ada ya. Jadi itu logika iblis yang mengatakan ana khairun minhu, tapi itu salah. Pokoknya begitu ada klaim bahwa dirinya lebih baik, apapun alasannya, di situ dia sombong. Aku lebih baik dari dia. Kenapa? Saya lebih berilmu. Padahal belum tentu juga. Dia punya ilmu ngamalin enggak? Begitu. Aku lebih baik daripada dia. Saya menjadi orang yang punya status sosial yang baik, lebih kaya. Ana khairum minhu, apanya pun berarti dia tidak baik. Itulah sombong. Jelas ya? Jadi bukan cuma alasan iblis saja. Iblis dipatahkan kesombongannya oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi karena dia mengatakan bahwa dia lebih baik. Jadi dia orang yang sombong dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa lebih baik dari muslim yang lain apapun alasannya, itu menjadikan kita sombong dan kita pun bisa diposisikan sebagai yang tadi, yang terusir dan yang terlaknat. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Wal mutakabbir, ya. Qailu hakadha walau bilisani halihi, orang yang sombong itu mengatakan begitu, aku lebih baik dari itu walaupun hanya lisan halnya. Lisan hal itu enggak diucapin, ana lebih baik dari dia. Gitu. Tapi dia enggak ngomong saya lebih baik, enggak, tapi lisan halnya mengatakan aku ini lebih baik. Begitu. Ya. Seperti orang misalnya begini. Tolong ya jamaah itu sampah dipindah-pindahin ya. Misalnya begitu. Itu sampah, tolong dibersihin di sana. Boleh dia bilang, saya ngambil sampah. Gitu ya. Sombong kan dia? Dia bilang lebih baik dari sampah. Dia ngomong apa tadi? Saya lebih baik dari orang lain. Enggak, dia ngomong itu. Tapi lisan halnya mengatakan, wah, jangan ya. Sama juga, kamu minta maaf itu, saudaramu, ya, itu minta maaf. Saya minta maaf. Loh, saya ini kan setan, nggak bisa minta maaf. Ana khairu minhu itu ya. Itu namanya lisanul hal. Duduk di tempat, makanya dicontohkan oleh Sayyidina Muhammad SAW. Ya, orang yang datang kemanapun, ya Rasulullah, ada orang punya hajat, mau di mana? Mau ngomong di mana ini kata Rasulullah? Mau di rumah atau di masjid? Kemudian perempuan tadi mengatakan di sini ya Rasulullah, ditarik ini, ya lengan Rasulullah SAW. Di sini duduk di tanah, Rasulullah duduk di tanah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tadi ya. Mutakabbir lisan halnya. Beliau menjelaskan lagi. Ya. Sebelumnya mohon maaf ini ya. Saya cuma mau terjemahkan saja. Ya. Beliau mengatakan apa? Seperti apa lisan halnya itu yang sombong itu? Dia nggak ngomong saya lebih baik, saya ini enggak. Tapi lisan hal itu kan ya, keadaannya menunjukkan dia begitu sombong. Khususon. Nah, beliau mengatakan khususon, terkhusus untuk siapa itu? Man ubtuliya bil wadhifah al hukumiyah ala jahalatin. Orang yang mempunyai tugas ya dalam kepemerintahan tapi dia bodoh, dia nggak ngerti, akhirnya sombong. Anak orang dipukulin sampai setengah mati, gitu kan? Dia merasa kuat, ya, pameran duit, pameran kekayaan, begitu. Gajinya sebulan 20 juta, setahun berapa? Kalau misalnya 20 juta, berarti setahun berapa? 240, ya. Kalau 5 tahun 1 miliar sekian, ya. Sampai ceperannya 2 miliar.
kemudian punya uang ratusan miliar. Dari mana itu? Dari mana itu? Misal, itu misal. Ya, ditunjukkan ke orang. Oh, saya kan ada ya, ada. Tapi bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia sih baik-baik semua, ya. Yakinlah itu ya. Alhamdulillah kalau di Indonesia kan pejabatnya alhamdulillah semuanya baik, tawadhu. Ya. Alhamdulillah ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya kan? Betul. Ya. Haji Razak bilang iya, ya. Di Indonesia amal-amal aja, ya. Jadi beliau mengingatkan, kalau ada orang memberikan nasihat itu jangan dianggap musuh. Jangan dianggap musuh. Yang orang sekarang itu orang curiga aja. Kalau ada orang ngomong begini berarti dia ini benci. Oh ini anti pemerintah. Begitu, ya. NKRI harga mati. Nggak nyambung, ya. Jadi biasanya orang kalau sudah menjabat itu kan keren ya, keren kan pejabat itu, masya Allah. Ya. Pengen jadi wali kota sehari aja gitu. Bagus ya, pakai topi yang bagus begitu. Mau apa-apa disiapin semua, kan enak itu, bagus. Tapi kadang-kadang dari situ beliau mengatakan dari situ bisa sombong, meremehkan orang, ya. Nggak dengerin omongan orang, nggak dengerin nasihat orang, ya. Akhirnya masuk. Itu jabatan. 1, 2. Beliau mencontohkan lagi. Wabitharwah ala jahalah. Bisa juga kekayaan tapi bodoh. Begitu. Dia kaya tapi dia bodoh. Ya. Jadi bodohnya bagaimana? Dia bukan dipakai untuk bersyukur kepada Allah, tapi buat sombong-sombongan. Orang kaya itu bisa juga menjadikan orang sombong. Ya. Tarwa ala jahalah. Pada rezeki itu dari Allah. Ya. Disebutkan disebut ahmakul marzuk. Ada orang namanya ahmak itu dungu, bodoh, tapi marzuk, rezekinya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki itu bukan dari kepintaran, bukan. Kalau rezeki itu Allah bagikan karena kepintaran, karena akal seseorang, pasti yang pertama mati adalah sapi. Tapi sapi nggak mati, gembung sehat, nggak divaksin padahal. Ya. Nggak pakai peduli lindungi. Sapi sehat, ya. Ini yang disebutkan laukanatil arzaku tajri 'alal hija halakna idzan min jahlihinnal bahaimu. Ya. Kalau rezeki itu diberikan oleh Allah tergantung akalnya, pasti dia yang mati duluan. Ternyata enggak. Ya, di sini diceritakan dulu di antara Basrah dan Kufah. Orang ini jual beli apa aja laku. Gitu. Dagang apa aja laku dia. Namanya disebut marzuk. Ahmak, bodoh, dungu. Tapi marzuk, Allah kasih rezeki. Orang bilang kalau bodoh ini gampang ditipu orang yang seperti ini. Ternyata dia enggak miskin, malah kaya terus. Dia orang semua beli barang di Kufah, belinya di Kufah, dijualnya di Basrah. Begitu. Dia beli kurma dari barang-barang itu dari Kufah, dijual di Basrah. Dia sampai di Basrah sama orang-orang bilang, beli aja, tipu, dibohongin orang. Dia dibohongin orang. Ini kamu beli di sini, nanti kamu jual di Kufah. Dibalik. Kata dia pasti rugi. Tapi yang beli dia, Allah kasih rezeki. Ada yang beli di Kufah. Ya, itu jangan ikut-ikutan. Ya, bangkrut nanti begitu. Jadi Allah yang memberikan rezeki ini sudah jadi rezeki itu sama sekali tidak ada hubungan dengan kecerdasan, kepintaran orang, enggak. Tapi rezeki yang berkah itu berkaitan dengan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang bisa menjadikan sombong itu kedudukan, jabatan, kekayaan atau ilmu. Ilmu juga bisa au bil ilmi alladhi yantawi ala tafriqah.
Atau ilmu gitu ya yang menjadikan orang diskriminasi, ya dia beda-bedain orang ilmu, tapi dia mau mengajar di kelas yang mana. Ini sombong juga. Wah maaf, kalau yang model begini saya nggak bisa ngomongnya, ya nggak paham, omongan saya terlalu tinggi. Kata dia hebat. Padahal Rasulullah SAW manusia yang paling hebat, ngomong sama orang yang paling nggak hebat, ngomong sama orang yang paling rendahan pun Rasulullah bisa, sama orang yang paling pintar bisa. Tapi biasanya orang ilmu kadang-kadang begitu ya. Wah, masa gelar saya sudah segini banyaknya gelar, ngajar di musola cuma 14 orang, ya. Eman ilmunya, oh sombong berarti, ya. Itu tadi bisa jadi sombong. Ya, itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Berapa? 3 ya? Di sini ada yang mengatakan tughyanul, kata Imam Ghazali, tughyanul ilmi asyaddu min tughyanil mal. Keangkuhan, kesombongan ilmu itu lebih besar ya daripada kesombongan harta. Orang yang punya ilmu itu bisa lebih sombong kalau nggak ada bimbingan. Kalau dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah, ilmunya jadi yang paling sombong. Banyak itu sekarang keluar begitu ya. Intan surullah pakai shin. Intan surullah. Sudah gitu nyalain semua ulama. Intan surullah yang sur. Itu tadi ada orang tanya, bagaimana menurut antum? Ya, ini orang gila saya bilang gitu. Intan surullah yang surkum, itu maksudnya apa? Agama itu nggak perlu dibela, Allah itu nggak perlu dibela. Ya, salah. Ya, salah itu orang-orang yang mengatakan begitu. Ayatnya ada, hadisnya banyak. Kunu ansarallah, jadilah kalian, perintah ini. Kunu ansarallah, jadilah kalian penolong-penolong Allah. Maksudnya penolong Allah apa? Allah lemah? Bukan. Kan paham, semua orang juga ngerti. Ya, kita mengambil bagian dari kewajiban kita untuk membela agama ini. Kan begitu. Disalah-salahkan orang. Ya, baca ayatnya begitu. Sekarang lagi orang luar biasa ini. Ya, luar biasa. Jadi orang yang sombong itu nanti terpleset dia ngomong. Ya. Seperti orang yang mengatakan Nabi Musa itu makan dari makanan yang haram karena dari Fir'aun. Dapat makanan dari yang haram. Ngapain juga bahas seperti ini? Ya, buat apa? Dan para ulama sudah jawab itu. Ya, sudah dijawab oleh para ulama. Ya, sudah dijawab 900 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu sudah dijawab. Tinggal kita mau baca aja. Ya. Rasulullah SAW diasuh oleh Abu Lahab, enggak pernah ada beritanya. Enggak pernah ada itu riwayat. Ya, Rasulullah meninggal diasuh oleh kakeknya Abu Thalib. Kan begitu? Abu Thalib oleh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib meninggal diasuh oleh Abu Thalib. Itu bilang ke Abu Lahab. Kok diasuh oleh Abu Lahab? Artinya apa? Abu Lahab seolah-olah itu uang makanan yang haram, berarti Rasulullah dimakanin dari uang yang haram. Enggak apa-apa katanya. Ya. Enggak apa-apa. Kalau orang-orang yang soleh, orang-orang yang hebat itu makanan haram juga enggak apa-apa. Itu kesimpulannya. Nah, ini kan bahaya ini seperti ini. Ya. Untuk apa itu? Untuk sombong berarti dengan ilmunya. Sombong bukan itu kira-kira. Kalau ente bahaya makan uang haram, saya alim. Orang yang alim, nggak bahaya. Itu maksudnya begitu. Jangan suudzon nanti kalau saya tahu dapat kiriman dari pabrik bir misalnya begitu. Atau dari yang haram. Kalau buat kita aman, buat inti yang bahaya. Sombong nggak itu? Hah? Sombong, inti aja bisa tahu. Itu bisa ngerasain, itu sombong orang begitu. Berarti lebih baik dari orang lain. Itu yang nggak boleh. Ya, tapi ini banyak seperti itu. Bermunculan yang luar biasa sekarang itu, ya.
Makanya perlu kita baca kembali dengan kitab-kitab para ulama supaya kita terbimbing dengan baik. Ya, jangan terlalu sering lihat YouTube itu. Ya, cari siapa aja nanti dulu. Nanti alirannya menyimpang, ada yang liberal, ada yang syaitan, ada macam-macam, ada Wahabi, ada Syiah di dalamnya. Kita nggak ngerti. Ya, itu perlu dihati-hati. Oke, sempatkan itu hadir. Ya, jangan cuma yang online. Ya, yang offline juga hadir. Ya, hadir supaya tahu nanti bisa tanya. Ya. Kalau dengan ilmu tadi ya, fayuhsinudzon faqad bi ahli aqidatihi. Ini penting ini. Dia hanya berbaik sangka kalau sesuai akidahnya, keyakinannya. Dengan yang cocok sama dia baru. Wa yusiudzon bisawadil a'dham. Dia berburuk sangka kepada as-sawadil a'dham, mayoritas. Sawadil a'dham artinya mayoritas. Ya. Kalau sama orang Islam dia berburuk sangka. Cuma beda akidah, beda-beda dikit. Ya. Cuma satu maulid, enggak mau maulid sudah suudzon. Wah, udah ahlul bid'ah semua ini. Ya. Kayak apa itu lamanya digoreng nanti di neraka. Ya Allah. Akidah ya. Wa yusiudzon bisawadil a'dham, tapi dia berburuk sangka. Dengan siapa? Sawadil a'dham berarti mayoritas umat Islam dari zaman ke zaman. Ya. Wa kam fihi min sulaha wa ulama. Berapa banyak orang yang dianggap ini Habib Muhammad, ya, enggak disebutkan di sini. Yang kalau bahasanya ulama itu sindir-sindiran aja, lembut, halus sekali. Tapi di sini maksudnya apa? Sebagian orang yang tidak akidahnya tidak sama, itu akan mengklaim, bukan mengklaim lagi, tapi dia langsung menuduh orang lain sesat. Itu yang enggak boleh. Yang benar hanya akidah dia. Akidah orang lain dianggap sesat, salah, padahal yang dituduh tadi berapa banyak, ya, berapa banyak orang-orang soleh, ya. Saya pernah dengar video orang Wahabi bilang begini ya, semestinya para habaib itu, ya, dia di garda terdepan membela agama, dia yang benar semestinya habaib itu. Saya setuju itu, setuju. Habaib nggak pantas jadi orang nakal. Ya, habaib itu enggak pantas dia menjadi orang yang menyimpang. Tapi sayangnya yang dimaksud oleh orang si Wahabi tadi, yang garda terdepan, habaib itu enggak akan jadi benar kecuali masuk Wahabi juga. Itu maksudnya, ya. Bukan yang enggak benar aja, bukan maksudnya. Yang benar tapi enggak sesuai dia, itu salah juga. Paham maksudnya? Nah, itu pura-pura paham aja, ya. Paham? Maksudnya Wahabi ini, maksudnya Habib ini, dia harus jadi Wahabi juga. Itu baru bagus ini Habibnya asli, gitu. Ya, kalau Habibnya nggak jadi Wahabi, nggak asli, gitu. Ya, sama juga mereka. Ya, ada orang-orang liberal juga begitu. Ini Habib yang asli, kalau Habib yang sudah jadi liberal, begitu. Yang mau joget-joget bersama, itu asli Habibnya. Ya. Kalau Habib yang dikit-dikit haram, itu belum. Ya. Luar biasa ini ya. Wa kam fihim min sulha wa rubbama i'taqada annahum halikun. Lebih parah lagi, kadang-kadang mereka meyakini i'taqada annahum halikun, bahwa mereka itu semua celaka. Wa annal jannata allati arduha as-samawati wal ard uiddat lahu walisyrdimatihi faqat, dan dia meyakini bahwa surga yang luasnya seperti langit dan bumi itu hanya diperuntukkan untuk mereka, untuk yang nyunah aja. Maksudnya gitu, paham? Mereka itu sampai-sampai meyakini nggak mau masuk surga, nggak bisa masuk surga. Mereka nggak masuk surga, ahlun nar semua. Gimana tawasul? Ya Rabbi bil Mustafa, masuk neraka. Kenapa? Dia minta ke Allah. Kenapa? Ya Rabbi bil Mustafa. Kenapa?
Ya Nabi, salam alaika, berdiri maulid. Oh, masuk neraka lagi. Mereka meyakini seperti itu. Jadi sisanya gimana? Yang bisa masuk surga yang mana? Yang nggak maulid. Nah, begitu. Ada lagi kelompok yang lain lagi. Kalau yang masuk surga, yang kelompoknya dia, yang sudah bayar iuran. Kan ada itu, ada akidah lagi. Yang bayar iuran. Yang nggak bayar iuran nggak masuk surga. Seperti LDII misalnya. Biar jelas ya. Jadi itu kalau yang nggak masuk kelompoknya dia ya masuk neraka. Masuk neraka. Ya. Habib semua masuk neraka. Lebih dahsyat lagi yang ini. Ya. Kiai, ustadz masuk ada bekasnya dicuci, najis dia. Ya, begitu ya. Tapi mereka bilang itu paradigma lama. Kalau yang sekarang paradigma baru, enggak pakai dicuci lagi, cukup diomongin di belakang aja gitu. Allah. Ada juga yang ikut. Aneh ya? Satu dalil nggak ada. Sering saya sampaikan. Orang mengikuti aliran-aliran ini, nggak ada dalil satu pun nggak ada. Misalnya ini yang bilang, ma'alaihi ana wa ashabi, orang yang mengikuti salaf. Mengikuti salaf yang nyunnah, yang benar, itu ajaran yang benar. Orang dia ngomong itu propagandanya. Siapa yang dimaksudkan? Yang nyunnah, yang paling mengerti. Siapa akhirnya? Ya dia. Maksudnya, orang yang paling nyunnah itu yang paling mengerti sunnah, dia. Gitu ya. Jadi orang-orang yang bilang pakai dalil, hati-hati bid'ah, hati-hati aliran sesat, akhirnya yang benar, dia. Padahal satu dalil pun yang mengatakan suruh ikut dia nggak ada. Ya. Kalau ikut ahlul bait ada hadisnya. Banyak hadisnya kalau mau. Ya, kalau mau ya. Sallallahu alaihi wasallam. Yang paling bahaya di sini beliau mengatakan ketika orang mengatakan celaka. Kalau orang bilang ini benar, kita benar, yang lain juga benar, masih nggak apa-apa. Ini bilang celaka, yang lain celaka. Ini perlu diluruskan. Ini pembahasan luar biasa dari sekian pembahasan yang pernah kita baca dari beberapa kitab. Ini yang luar biasa ini. Ya, agak panjang di sini, termasuk beliau nanti menjelaskan tentang apa artinya daripada terpecah menjadi 73 golongan itu. Ya, karena itu menjadikan orang sombong. Siapa yang paling benar? Gitu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW sabda, "Idza sami'tumur rajula yaqulu halakan nas fa huwa ahlakuhum." Apabila kamu mendengar ada seorang yang mengatakan orang-orang itu binasa, celaka orang-orang itu, manusia udah banyak celaka, sudah enggak ada orang yang benar. Yang ngomong itu yang paling celaka, kata Rasulullah SAW. Jadi ahlul khair ya pasti ada. Ahlul khair pasti masih ada, keberadaan mereka pasti ada. Kalau kita suka mentempel orang, halakan nas, binasa orang, astagfirullahaladzim, sudah bid'ah di mana-mana, jahat semua orang-orang ini, enggak ada orang benar, utang enggak ada yang bayar, semua. Ya kebetulan dia 2 kali diutang, enggak bayar, orang lain semua orang, kan enggak. Ya, orang yang memvonis semua orang itu jahat, berarti dia paling jahat, itu maksudnya. Ya, Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Ya, cukup besar dosa seseorang, ya keburukan seseorang itu ketika dia meremehkan, yahqir itu hak, artinya menghinakan, meremehkan orang muslim, saudaranya yang Islam. Orang Islam diremehkan. Ya, kotor. Dulu pernah ada itu di TV orang bilang, oh itu kelompok orang, kalau orang-orang kumis katanya. Apa itu? Kumuh miskin. Profesor itu padahal, ya, menghina orang Islam. Ya, ya dia menganggap bahwa dengan itu dia bisa dia menjadi lebih mulia dengan itu. Enggak, orang menghina itu pasti hina.
Ya, apalagi yang dihina siapa? Orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, Rasulullah itu cinta kepada semua umatnya. Semua umatnya dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan yang paling afdal kita nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Ya, kita bilang mungkin yang itu enggak, mungkin yang itu. Kan begitu. Ya. Al-bulhu ya gitu ya. Aktsaru ahlul jannah al-bulhu gitu ya. Yang paling banyak penghuni surga itu al-bulhu. Apa al-bulhu itu? Yang HP-nya jadul, nggak ngerti WA, ya, nggak ngerti apa-apa itu. Yang nggak punya HP, ya, itu al-bulhu namanya. Ya. Mau naik pesawat, dia belinya di terminal, ya. Iya, dia nggak ngerti apa-apa. Kayak diketawain orang, lugu. Dia nggak ngerti apa-apa, ya. Dibohongin orang, dia nggak apa-apa, ya. Dibohongin orang, ada berita ini, ada apa, diketawain orang, nggak ngerti apa-apa. Itu penghuni surga paling banyak, itu kata Rasulullah. Jadi jangan sepelein orang. Keren di dunia, casing doang, ya. Tapi ini ada penghuni surga. Tadi punya WA nggak punya. Ya Allah, zaman sekarang kok nggak punya WA, kayak dosa. Kayak dosa, ya. Punya telepon nggak punya juga, ya. Jadi gimana hubungan sama itu? Ya kayak zaman dulu gimana hubungan? Zaman dulu nggak ada telepon ya biasa-biasa aja, ya. Bisa ketemu, bisa silaturahmi, ya kan? Nah, jual HP-nya, ya, pura-pura lugu. Gitu ya. Tapi yang bulhu itu yang asli, ya. Ini Haji Rozak. Nah, ini masuk ya. Nggak ngerti dunia apa-apa, nggak tahu dia dunia. Presidennya siapa nggak tahu. Ya. Ya. Ini penghuni surga insyaallah. Iya, orang-orang yang begini. Kata Rasulullah SAW. Tapi kita lihat orang perlente, ngomongnya diatur, wah, mobilnya gonta-ganti terus. Ya kan? Kelihatannya hebat, ngomongnya pintar semuanya. Tapi dia nggak ada apa-apa. Ya, dengan kalaupun dia berbobot, begitu dia sombong gugur semua. Apalagi kalau dia nggak, ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan lagi. Wallahu a'lam bishawab.